والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته تبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. فصل. ويستحب لمن غضب إن كان قائما أن يجلس وإن كان جالسا أن يضطجع wa in massal ma'a al-barida sakana ghadbuhu lima ruya al-Hasan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghadaba jumlatun tatawaqqadu fi qalbi ibni adam fa idza wajada ahadukum jalika fa in kana qa'iman falyaq'id wa in kana qa'idan falyataqi wa yukrahu ayyajlisa ar-rajulu baina qaumin wa hum fi sirri bighairi idnihim lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an jalika ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit kita bacakan masalah adab sehari-hari. Jadi jahidan di sini disunahkan kepada orang yang hatinya sedang marah, apabila marahnya itu berdiri, maka disunahkan berduduk. Mungkin kita merasa marah, emosi, di bawah berduduk, mengurangi itu. Apabila orang itu berduduk, posisi marah, berduduk, disuruh berabah. Nah, kemudian kalau ibaratnya masih marah juga, wa imma salmail barida, suruh berwudu. Nah, karena ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu jumratun, karena sesungguhnya orang marah tuh ibarat kayu tuh bara api. Apabila marah, maka berkobarlah bara api tersebut fi qalbi ibnu Adam, karena ibnu Adam ini ataupun anak keturunan Adam mewarisi sifatnya marah. Nah, sifatnya marah. Karena marah ini salah satu penyakit hati. Karena pernah datang kepada Nabi sahabat, ya Rasulullah, saya meminta amalan kepada sampean yang sehingga saya husnul khatimah dan masuk surga bighairi hisab, dan nanti di surga bersama sampean. Ujar Nabi, la taqdab, jangan marah, itu ya obatnya. Jangan marah, jangan panyarikan. Kadang memberi amalan banyak-banyak ini, sebuting aja, la taqdab, jangan marah gitu. Amalan tersebut bisa menjadikan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dan nanti beserta aku di dalam surga. Tetapi namanya marah ini ibaratnya bisa menyambat saja ya kalau. Akan lebih kalau kita kenanya ya lo kada kawa kadang-kadang. Makanya kita nak ingatkan bahwa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kawa menahan marah itu adalah bisa husnul khatimah. Nah, tapi kalau orang tuh kada berisi sifat pemarah, ujar Imam Al-Ghazali, sama seperti mana himar. Jadi ada juga marahnya, tapi marah yang kada kelewatan batas, masih ingat ya tak? Tapi kalau kada berisi sifat marah, itu ujar Imam Al-Ghazali seperti mana himar.
Himar mungkin dijewer atau ditarik, ini berdiam aja. Nah, kemudian dihina, berdiam aja. Nah, mungkin kira-kira karena udah kita nih kayak ada himar bang, keledai. Jadi Imam Al-Ghazali harus ada juga manusia nih, harus sifat marah tuh ada, tetapi jangan keterlaluan. Innal ghadaba. Nah, kemudian fa idza wajada ahadukum jalika fa in kana qa'iman falyaq'id. Apabila menemukan hati dalam keadaan marah, maka ketika berdiri maka hendaklah berduduk. Ketika posisi ibaratnya berduduk maka berbaringlah, berebah. Wa yukrahu ayazli ar-rajulu baina qaumin wa hum fi syarrihim bi ghairi iznihim. Kalau seandainya pulang kita ini sedang berkumpulan, datang orang kadu tahu menahu umpat duduk misalnya kan, kada ada salam, kada ada minta izin, maka ujahidin sini dimakruhkan orang tersebut, makruh. Adabnya tuh nah harus assalamualaikum, ada izin, umpat duduk. Nah, kecuali sama-sama tahu gerakan majelis sudah sama-sama nih. Ini kan ibaratnya orang asing. Ini adab majelis. Di anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an jalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apabila ada satu majelis orang sudah berkumpulan tiba-tiba menyelonong duduk diam-diam. Itu Nabi melarang. Wa yukrahu al-julusu baina zili wa samsi. Dan dimakruhkan juga ketika duduk antara bayang-bayang dan matahari. Menghalangi kira-kira matahari kan. Di tengah-tengah nih bayangan. Bebayangan. Kada paham juga bang kita nih lah. Kayak apakah antara bayang-bayang dan matahari. Dimakruhkan kita duduk di situ. Menghadapi lah, nah menutupi orang bujur-bujur. Dan dimakruhkan juga ketika berbaring tangan yang kiri dijadikan bantal. Nah, dimakruhkan. Oh, makruh. Kiri, tangan kiri makruh. Makruh. Sebelah kiri lah. Sebelah kanan kan ada Pak, sebelah kanan. Kemudian berbaring antara sujud, maksudnya bersujud apa menghadap ke muka, udah kayak tarabah duduk. Nah itu dimakruhkan berduduk kayak sujud. Nah, wa yaqama min majlisi yustahabu lahu ayaqula kafaratan majlis. Kalau seandainya kita nih berkumpulan, maka disunahkan yaitu berdoa setelah majlis tersebut, berdoa. Doanya di sini disunahkan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini disunahkan kalau kita ibadah tuntung berdudukan. Membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, atau istighfar lah kada Bapak juga astagfirullahaladzim. Nah, yang bisa aja tuh. Kada bisa nang panjang kayak astagfirullahaladzim atau la ilaha illallah astaghfiruka astagfirullahaladzim. Nah, yang penting ada yang dipuji, ada yang dipakai setelah selesai majelis. Nah, adabnya lagi dan dimakruhkan berjalan dengan bersandal ketika ke kuburan. Nah, jadi di sini ibaratnya dimakruhkan masuk ke pemakaman pakai sandal. Dilepas sandal sini. Halaman
kuburan doang. Pokoknya altar dari mana gitu. Dan disunahkan kepada orang yang masuk ke kuburan, ke lokasi kuburan, membaca doa Allahumma rabbi hadil ajsadil baliyah wal azami nakhirah. Ya Allah, ini jasad sudah lapuk dan tulang sudah hancur. Berdoa deh. Allati kharajta min dari dunia wa hiya bika mu'minatun. Dan engkau keluarkan orang ini daripada dunia dalam keadaan beriman. Nah, mungkin kita nih ibaratnya mendoakan bahwa orang yang kita datangi adalah orang mukmin, orang beriman. Nah, karena kita tuh harus sangka baik orang dalam kuburannya. Dan orang di dalam kuburannya mendengar dan melihat. Itu ada dalam kitab namanya Ar-Ruh. Jadi ketika datang, kemudian kita bersalam, membaca bacaan kita nih ke kuburan, itu mendengar seperti kuburan. Makanya kita disunahkan membaca salam. Nah, di sini kita ada lanjutannya kena. Jadi masing-masing di situ orang kada dapat hadiah, orang kada dapat kiriman tuh hendak benar mendapatkan hadiah. Ibaratnya pemberian daripada orang yang ziarah kali. Maka kalau ziarah tuh jangan nang dituju aja, nang diberi saberkaan di situ kalau bisa. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh rancak baidang kasih itu dan berpandir lawan orang di kuburan nih. Maka sahabat nih bertanya, ya Rasulullah, apakah mendengar orang di kuburan tuh? Ujah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih jelas daripada buban sahabat nih mendengar pandiran aku. Nah, jadi Nabi kayak itu lebih jelas nang di kuburan nih pandangarannya daripada nang hidupnya. Karena ibaratnya roh sama roh bertemu. Nah, nang berpandirnya adalah roh jua kan, roh jua kan. Jadi nang di alam kubur tadi juga roh jua. Jadi ibaratnya ada penghalang, jelas benar. Kemudian di dalam ketika masuk tadi setelah berdoa dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam. Nah, Assalamualaikum darun qaumun mu'minin. Assalamualaikum rumahnya kaum mukminin. Amun kada hendak panjang assalamualaikum ya. Kada apa juga. Assalamualaikum. Kayak biasa aja. Kayak kita berhadap lawan hidup. Kalau di sini panjang doanya assalamualaikum daru qaumul mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera kepada ahli kubur, ini rumah kaum mukminin dan kami insyaallah akan menyusul. Itu bahasa artinya tuh, doanya tuh. Li'annahu murayyun aidan wa idza jara qabran la yadaydu alaihi. Nah, setelah kita berdoa tadi berdudukai, ujah sidin di sini jangan mengangkat tangan di atas kuburan. Dan jangan mencium kuburan. Fa innahu adatul Yahudi. Sekalinya mencium kuburan itu kebiasaan orang Yahudi. Wala yaqadu alaihi wa yattaqi'u ilaihi wa yudursahu. Jadi ketika kita ke kuburan tadi beradab sekalinya. Jangan bebarang duduk. Jadi jangan juga ibaratnya jangan bebarang berabah karena ketumpang. Kalau ibaratnya pas di bawahnya kuburan. Dan jangan bebarang menginjak berjalan tuh. Kecuali tak paksa tak injak tanah paksa doang. Karena anggap saja
orang di kuburan tadi sama lawan kita masih hidup juga, beradab juga, dan menghormati juga. Kalau di situ ibaratnya nama mati ini yang kita ilangi adalah tuan guru, ulama, wali, maka kita hormati juga, beradab juga tuh datang, penuh hati tawaduk, hati penuh dengan ibaratnya merendahkan diri juga dah. Nah, apabila nanti kubur tadi ibaratnya kekanakan, maka sayangi juga dah di hadapan, seakan-akan nanti kuburan tadi adalah sama lawan kita hidup juga. Nah, karena kalau orang nabi ataupun wali ini tuh bisa berpandir, bisa berkisah, malah lawas berkisah lawan orang kuburannya. Nah, makanya orang-orang terdahulu menganggap orang tua wali dalam kuburan apabila ada yang sudah bisa berpandir lawan di kuburan tersebut. Itu wali ya. Siapa yang madahi wali? Oh, Fulan bin Fulan. Sakali sidin sudah pernah berpandir lawan di kuburan tadi. Akhirnya orang hanya mengilangi. Jadi kewalian tadi ibaratnya sudah ma'ruf, artinya terkenal sudah. Misalnya di kuburan itu wali itu sudah ma'ruf di kalangan wali nah hidup. Nah, karena hidin sudah berpandir dan berkisah. Bahkan pangkat wali nanti kuburan di hadapan tuh hidin tahu berkisah. Aku ibaratnya wali bagian mustajab berdoa saja. Misalnya aku ini wali di bidang ilmu aja. Aku ini wali hanya di bidang wasil saja. Saya ini wali hanya di bidang salik saja. Nah, berkisahnya. Jadi wali yang bisa berpandir tadilah yang ibaratnya mengisahkan lawan orang awam tadi. Akhirnya orang berhilang ke situ. Dan ketika kita berhilang ke kuburan, maka hendaknya kita membaca Qul huwallahu ahad, kalau bisa membaca 11 kali. 11 kali. Biasanya 3 kali ada juga ya, kalau hidin, kalau bisa hidin di sini membaca 11 kali. Karena kalau kita datang ke kuburan, yang diminta tuh kalau kada Al-Fatihah atau Qul huwallahu ahad, minta sedekah lawan nawarna hadirnya. Kalau kita mendengar mak jangan kubur minta pang sedekah. Minta sedekah itu adalah bacaan. Nah, ibaratnya orang tuh wali Allah berpandiran nang meninggal, aku ini cari bisi lauk makan deh, misalnya minta sedekah pang, maka biasanya minta doa akan ataupun minta baca akan surah Al-Quran. Nah, kalau Qul huwallahu ahad ini saja ada dikatakan dalam kitabul amwat tuh, kita masih hadiah tuh ibaratnya himung benar orang di kuburan ini. Kita beri surah Al-Fatihah himung benar. Jadi kalau kita nih datang ke kuburan, kada memberi apa-apa, ujah di kuburan, membebani aja ke sini. Sarik, membebani aja. Ibaratnya tega benar ke sini, kada bersedekah. Nah, kada berbawaan. Nah, bujur dah bahasanya kita. Kada berbagi. Jadi ke kuburan siapa aja kita sedekahi, Bu. Kada nanti tuju aja. Bahwa kita waktu itu kalau masuk ke wilayah kuburan tuh, maka bahdiah sebertaan dulu. Bahdiah sebertaan. Anggap itu hadiah kita. Kemudian ketika sudah membaca Qul huwallahu ahad,
wa yahdi sawabal jaliki sahbil qabar. Nah, diniatakan hadiah kepada orang yang dikubur deh, berniat ditambahi niatnya bahwa aku hendak berhadiah. Nah, sakuburan nih, sebertaan, sehalaman nih. Wah, himung benar kan? Himung luar biasa. Nah, ini wali-wali yang sudah merasai kan. Jadi ia tuh tahu bahwa kehimungan orang dalam kubur tadi ketika dikasih qul huwallahu ahad. Wa huwa ayatul alam kunta fi asbatani ala akhir hadis surah fa ini qad ahdaitu sawabaha li sahbi hadil kubur. Nah, jadi sidin tadi sudah membaca dan dihadiahkan, ibaratnya tetap aja sudah summa yasallallahu hajatahu. Nah, setelah kita ibadah amalan tadi, berdoa dan berhadiah, di sini kita hanya baru bisa hajat. Hajat apa kita? Tahu diri dulu kita kan bilang ke kuburan. Di antara makam-makam tadi, kita kan tahu di mana wali-wali Allah kan di situ. Nah, setelah kita ibaratnya tahu diri tadi, berhadiah, hanya kita punya hajat tadi. Apa? Anak sugih ya. Hendak mencari jodoh lah, misalnya. Hendak ada sekolah, anaknya sukses. Nah, baru hajat. Kita di dalam hati maupun tak keluar. Ya Allah, ulun ada bisi hajat. Nah, sebut aja hajatnya. Summa yasanullahu hajatahu. Kemudian mujahidin di sini jangan sampai banyak ketik orang yang dikubur. Maksudnya hati-hati berjalan, berinjak-injak. Fa'in kana alja'a ila jarika wattarra fastaqi sahibil qabr. Kalau seandainya kada kawa juga, kada kawa ini harus terjalani kan, harus melewati nih. Maka kita istighfar. Merasa salah ya tanah. Jangan merasa pak iyanya, merasa ada masalah. Kada. Jadi nak orang dikubur ini merasakan juga. Nah, waktu kalau tayratu dan kada boleh juga di kuburan tuh kita merasa sombong. Pina paharapnya, pina paalimnya, pina haharap pak. Kita pun tatap di situ jaga jaga adab. Nah, dan disunahkan wastuhabu tawadhu. Nah, tawadhu kita di kuburan dok. Tawadhu di walaupun kuburan orang biasa, tawadhu kita. Likulli wahidin minal muslimin. Nah, kada ke tempat wali aja, tidak ke tempat tuan guru aja kita tawadhu. Setiap orang muslim ke kuburan tawadhu, rendah hati kita. Nah. Wastahabu tawqirus syuyukh wa rahmatul atfal wal afu anhum wala yatruku ta'diban. Nah, lebih-lebih lagi kalau itu ulama, kalau itu wali, kita lebih tawadhu lagi dan lebih menghormati lagi. Nah, yang kecil saja ibaratnya orang yang di bawahan kita meninggal dunia, kita ibaratnya perlu jaga adab. Nah, rasa rahmat dan rasa sayang depan juga. Nah, itu kan diantara adab-adab kuburan. Coba mudah-mudahan ya kalau kita bisa ziarah ke makam wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan rahmat daripada orang-orang yang telah terdahulu daripada kita, dan mudah-mudahan kabul hajat kita bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.